Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya. Masuk Ron? Oke. Kita baca doa dulu, semoga berkah, cepat selesai tesisnya dan cepat daftar proposal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Mas Sukron, ini selamat sudah menulis proposal yang pertama. Kemudian yang kedua kita bersama-sama ya memperbaiki nggih biar cepat selesai instrumen penelitiannya jenengan. Baik, yang pertama tadi saya WA-kan jenengan. Ini kan judulnya itu tadi saya baca analisis terhadap gugatan khulu ya. Analisis terhadap gugatan khulu istri terhadap suami, perspektif KHI dan perspektif Ibnu Hazm. Nah, ini sebenarnya yang pertama sudah memenuhi unsur dua variabel. Yang variabel pertama itu adalah khulu ya. Kemudian variabel yang kedua itu KHI dan Ibnu Hazm. Tapi masalahnya variabel 1 dan variabel 2 ini tidak ada masalah. Itu ya. Tidak ada masalah sama sekali. Gimana penjelasan jenengan? Itu masalahnya Pak, dampak dari khuluknya. Ya. Kalau menurut KHI itu yang biasa hukum Islam itu kan khuluk ini termasuk talak bain. Ya. Tapi menurut Hazm sendiri, menurut khuluk ini termasuk talak raj'i malah. Ya. Nah, berarti kalau memang Mas Sukron itu mau mengadu argumen mana yang lebih kuat antara status khulu itu sebagai tolak raj'i apa tolak bain, maka harusnya dimunculkan di sini. Nah, dimunculkan di sini. Itu ya. Dimunculkan aja di sini. Lebih nanti biar lebih fokus, lebih kelihatan arah penelitiannya gitu ya. Jadi kalau KHI itu tolak bain gitu ya. Kemudian Ibnu Hazm tolak raj'i gitu ya. Nah, pertama itu, yang kedua kemudian apakah setiap gugatan talak itu apakah setiap akte cerai yang diterbitkan oleh pengadilan agama itu mesti tolak bain? Iya Mas Sugron. Kalau jadi kan sudah pernah melihat akte cerai apa belum? Sudah. Nah, terus di situ bunyinya tolak raj'i apa tolak bain? Talak bain apa talak raj'i? Dalam kasus apa gitu maksudnya? wah, lupa saya. Nah, masalahnya saya ini pernah melihat, pernah membaca, pernah memegang akte cerai tetangga saya. Itu gugatannya gugatan khulu, tapi aktenya akte cerainya itu malah talak raj'i. Ya, talak raj'i. Khulu itu loh.
khulu itu yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Magetan. Talak raj'i. Itu ya. Itu yang harus diklarifikasi dulu. Apakah setiap akte cerai yang diterbitkan, yang diputus oleh pengadilan agama itu pasti bunyinya talak bain, gitu ya? Tidak kan begitu kan? Tidak kan? Oke. Terus berikutnya yang ketiga, apakah betul-betul ada pasal KHI yang menyatakan bahwa talak khulu itu adalah talak bain? Telepon Pak, putus-putus Pak. Oh, putus-putus ya. Yang perlu saya klarifikasi di sini ya, apakah betul-betul ada secara tertulis di dalam pasal KHI bahwa talak khulu itu adalah talak bain? Ada nggak? Pasalnya. Iya. Sebentar saya cek. Nah, itu yang paling penting karena tadi kan jenengan berargumen ini masalahnya itu adalah pertentangan antara KHI dan Ibnu Hazm dalam hal penetapan talak khulu itu sebagai tolak raj'i oleh Ibnu Hazm, tetapi di KHI talak bain. Sekarang pertanyaannya, di KHI itu betul-betul ada enggak pasal yang menyatakan itu? Yang menyatakan bahwa talak khulu itu adalah talak bain gitu. Ataukah itu hanya di fikih saja? Jangan-jangan jenengan habis baca fikih munakahat kemudian itu jenengan mencampur adukkan antara KHI dan fikih. Kemudian jenengan keliru. Takutnya kan itu di KHI tidak ada, jenengan ngomongnya ada, ya itu nanti kan ndak bisa ndak bisa dimasukkan ke sini gitu. Ada nggak? Kalau tidak ada, ada nama mboten? Kalau di proposal yang saya tulis nggak ada kayaknya Pak. Iya, itu yang paling penting. Malah itu yang paling penting, ya. Kalau ini misalnya judulnya ini analisis terhadap gugatan khulu istri terhadap suami, perspektif KHI dan perspektif Ibnu Hazm, ini kan tidak ada masalah apa-apa, ya. Maksudnya belum memunculkan masalah apa-apa. Nah, itu. Tapi kalau misalnya jenengan memunculkan yang tadi, itu malah bagus. Nah, ini bisa menjadi begini nanti, ya. Nalar hukum. Nah, gini ya. Kelihatan boten? Ini nanti nalar hukum penetapan talak bain dalam kasus gugat cerai khulu. Gugat cerai khulu. Aduh. Khulu perspektif ya. KHI kompilasi hukum Islam dan Imam Ibnu Hazm. Nah, begini nanti jadinya. Jadi jenengan itu nanti menakar, menilai mana yang lebih rajih secara usul fikih. Ya, secara usul fikih. Mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat? Pendapatnya KHI atau pendapatnya Ibnu Hazm dalam menetapkan gugat cerai khulu itu sebagai talak bain atau talak raj'i,
Nah, itu yang nalarnya bagaimana? Nalarnya Ibnu Hazm itu kok bisa mengatakan apa namanya? Talak khulu itu tolak rej'i. Kemudian KHI itu bagaimana kok bisa mengatakan talak khulu ya, itu sebagai talak bain. Nah, itu. Kemudian ketika diaplikasikan bagaimana? Aplikasikan maksudnya ya dipergunakan sebagai dasar fatwa, dasar hakim dalam memutus perkara. Nah, ini yang penting di sini ini. Maka yang pertama dulu kita cek kebenarannya adalah apakah KHI memang betul-betul ada pasal tentang itu, bahwa talak khulu itu pasti talak bain. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kalau misalnya tidak ada berarti di fikih Syafi'iyah. Fikih Syafi'iyah itu memang kan begitu. Begitu itu maksudnya bagaimana? Talak khulu itu termasuk talak bain. Coba jangan cek di takrib, di mu'in, itu kan semuanya begitu memang. Nah, itu diadu argumennya. Kenapa talak khulu itu menjadi talak khulu itu menjadi talak bain. Ya, kan beberapa yang talak bain itu kan diantaranya talak 3, ya kan, kemudian khulu, kemudian li'an, itu kan menjadi talak bain, nggak bisa balen lagi kan. Suara saya jelas betul? Jelas. Ya itu yang tentu saya yang harus saya klarifikasi dulu. Oke. Jadi ini antara KHI dan Ibnu Hazm atau fikih Syafi'iyah dengan Ibnu Hazm. Gitu. Nah, yang kita teliti nanti adalah nalar hukumnya. Nalar hukumnya itu istidlal. Cara pendalilan Ibnu Hazm dan cara pendalilan KHI, atau misalnya fikih Syafi'iyah ya cara pendalilan fikih Syafi'iyah. Nah, ini jenengan pastikan dulu, nggih. Nggih, Pak. Nah, ini sudah gimana? Sudah ketemu apa belum? Kalau sudah, nanti bisa secepatnya kita eksekusi untuk judulnya. Ya. Kalau misalnya di KHI ada ya pakai ini. Kalau misalnya di KHI tidak ada, berarti ya ini diganti dengan fikih Syafi'iyah, ya, dan Imam Ibnu Hazm, gitu. Atau ya Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu condongnya ke mazhab apa tuh? Mazhab Al-Zahiri. Al-Zahiri. Ya berarti kita Dawud Al-Zahiri ya gak apa-apa sih Imam Ibnu Hazm saja ya. Imam Ibnu Hazm, karena Imam Ibnu Hazm banyak menukil pendapat-pendapatnya Al-Zahiri nggih. Nggih. Jadi begitu nggih. Dipastikan dulu datanya yang oke, yang pas. Kalau fikih kan mesti ya. Maksud saya kalau misalnya jangan cek di takrib lah, di mu'in, itu nanti kan ada pembahasan tentang talak bain ya. Talak bain itu diantaranya diantaranya adalah khulu, itu ya. Dan mengapa khulu itu masuk pada kategori talak bain? Nah, itu yang perlu digali argumennya. Kemudian Ibnu Hazm, tidak, khulu itu tidak talak bain, itu rojai. Itu bagaimana pendalilannya, istidlalnya bagaimana? Saya kira itu. Pripun Mas Sukron, jenengan jelasaken rumiyin monggo. Mas Sukron? Saya masih nyari yang KHI. Oh, nggih. Jadi ini langsung saja ya, sambil nyari itu, sambil jalan langsung kita ke rumusan masalah ya.
Nah, ini sudah benar. Bagaimana pandangan kalau nanti pakai judulnya yang ini, pakai judul yang nalar hukum ya. Oke. Berarti ini diganti bagaimana nalar hukum. Nalar hukum itu istidlal ya, istidlal. Jenengan kan pirsa istidlal ya? Pendalilan. Oke. 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 Bagaimana nalar hukum? Ini nanti saya kirim ke jenengan filenya. Bagaimana nalar hukum KHI. Nah. Dalam penetapan status talak bain terhadap gugatan khulu istri, terhadap gugatan khulu istri, gitu aja. Gugatan khulu kan mesti istri ya. Khulu kan mesti istri. Kalau saya ditambah istri kan memang sudah khulu ya, haknya istri memang ya. Bagaimana nalar hukum Ibnu Hazm dalam penetapan status talak. Dalam Hazm, bagaimana nalar hukum Ibnu Hazm dalam penetapan status talak bain terhadap gugatan khulu? Oh, tidak setuju gitu. Nah, nalarnya bagaimana? Bagaimana relevansi pandangan KHI? Nah, ini dan Ibnu Hazm dalam penetapan gugatan ini ya. Dalam penetapan status talak bain terhadap gugatan khulu ya. Bagaimana relevansi pandangan KHI dan Ibnu Hazm dalam penetapan status talak bain terhadap gugatan khulu? Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Nah, ini ada yang double ini dalamnya. Nah, ini harus diperbaiki dulu. Bagaimana relevansi pandangan KHI dan Ibnu Hazm dalam penetapan status talak bain dalam penetapan status talak bain terhadap gugatan khulu bagaimana relevansi pandangan KHI dan Ibnu Hazm dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Ini terhadap bagaimana pandangan Ibnu Hazm terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Dalam penetapan status talak bain. Dalam penetapan status talak khulu. Gitu saja ya.
status talak bain, dalam penetapan status talak khulu, dalam penetapan nah iki lho sing dalame lho sing susah iki, terhadap perkembangan sing iki sampean waca bagaimana sih, coba sampean yang baca, masuk Quran. Bagaimana relevansi pandangan KHI dan Ibnu Hazm terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia dalam penetapan status terhadap gugatan khulu. Oh ya, dalam kasus saja coba ya. Dalam kasus penetapan status talak bain. Akibat gini saja, coba jangan baca lagi. Nomor 3. Bagaimana relevansi pandangan KHI dan Ibnu Hazm terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia dalam kasus penetapan status talak bain akibat gugatan khulu? Ya, itu aja ya. Oke, jadi yang pertama menjelaskan bagaimana nalar hukumnya KHI, memuat pasalnya dulu, pasalnya itu ditulis, kemudian dijelaskan, ya, ditafsirkan, kemudian pasal itu apa landasan hukum Islamnya. Satu. Yang kedua, rumusan masalah yang kedua ini cara menjawabnya, jenengan menjelaskan pendapatnya Ibnu Hazm bahwa misalnya jenengan menyebutkan referensinya, bahwa referensi yang jenengan baca bukunya itu bahwa Ibnu Hazm mengatakan talak bain, talak khulu itu adalah talak raj'i. Kemudian jenengan melihat, kemudian menganalisis kenapa Ibnu Hazm menyimpulkan begitu. Dan yang ketiga, bagaimana relevansi itu cara menjawabnya ya, panjenengan menimbang mana yang akan lebih cocok di Indonesia jika diterapkan KHI dan jika diterapkan pandangan Ibnu Hazm. Itu ya. Oke, nanti kalau KHI-nya tidak ada ya diganti misalnya fikih Syafi'iyah misalnya. Tapi dicek dulu. Ini ada, saya menemukan, Pak. Oh, ada ya, alhamdulillah kalau gitu. Nah, berarti ini lanjut ya. Ini tujuan penelitian nanti disesuaikan dengan Tapi ini bahasanya tidak langsung menunjukkan bahwa rujuk merupakan termasuk talak bain. Gimana? Tapi begini, pasal 161 perceraian dengan jalan hulu mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk. Kan ini sudah termasuk talak bain menurut saya. Iya, talak bain. Tidak dapat dirujuk itu maksudnya talak bain. Talak bain. Iya, cuma bahasa yang dipakai tidak dapat dirujuk, kan begitu. Iya. Oke. Ya, oke, itu sudah sip. Itu ya. Berarti tetap ini ya. Tuh yang berikutnya tujuan penelitian menyesuaikan, mengetahui atau mengetahui dan menganalisis nalar hukum atau logika hukum KHI dalam penetapan gitu ya. Menganalisis ini saja. Nanti jenengan teruskan ya, dan mengetahui nalar hukum atau logika hukum KHI dalam penetapan status talak bain terhadap gugatan khulu.
Dalam penelitian baik. Atau logika hukum KHI dalam penetapan status talak bain terhadap gugatan khulu. Itu ya. Ini disesuaikan nggih. Tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Ini bagi advokat ya, ini ditambahi bagi ilmu pengetahuan bagi advokat gitu ya, jangan bagi masyarakat. Masyarakat ini siapa kan nggak jelas ya. Bagi advokat ini bisa menjadi landasan hukum dalam membela atau menjelaskan hukum Islam tentang perceraian. Ya, ini yang berkepentingan kan advokat yang membela atau mendampingi kliennya. Oke, itu ya ditambah itu ya advokat ya. Kemudian kajian pustaka khulu, pengertian khulu, dasar hukum khulu, rukun dan syarat. Kemudian apalagi ini? Sulaiman. Ya oke lah ini ya. Tinggal itu saja ya. Terus yang pendahuluan ini ditambahi nggih. Pendahuluan itu ditambahi, jenengan itu ditambahi ditambahi apa yang sampai petakan tadi, bahwa pengajuan cerai khulu atau cerai khulu menurut KHI itu mengakibatkan putusan cerai bain atau talak bain. Sedangkan menurut Ibnu Hazm talak khulu itu, pengajuan khulu itu tidak mengakibatkan talak bain. Nah itu ditambah begitu, kemudian dijelaskan sebagai pengantar saja, tidak usah jeru-jeru atau detail dan pendalamannya nanti berada di belakang penjelasannya. Ini untuk membuka saja bahwa penelitian ini akan ngobrol tentang itu. Nah, setidaknya satu halaman itu jenengan ngobrol tentang ini, bahwa di KHI itu begini talak bain, kalau di Ibnu Hazm talak raj'i. Nah menariknya kenapa? Nah gitu, ini akan sangat menarik karena ada perbedaan yang dimungkinkan para advokat, kemudian orang-orang Islam yang bermadzhab Syafi'iyah dimungkinkan bisa merujuk kembali pernikahannya walaupun talak khulu, tapi bertentangan dengan KHI. Nah ini perlu ditimbang mana yang lebih rajih, lebih unggul pendapatnya. Nah menimbang atau cara menimbang atau metodologi menimbang pendapat ini kan jatuhnya menggunakan pendekatan usul. Oke, kan gitu kan? Oke. Baik, saya kira ada pertanyaan sebelum saya tutup. Cukup menurut saya. Cukup ya. Baik, nanti ini habis ini saya tutup, kemudian saya akan kirimkan ke jenengan kembali ya. Diperbaiki nggih. Perbaikannya tadi itu satu, judulnya sudah ada, judulnya jenengan tinggal ngedel. Yang kedua, pendahuluan ditambahi satu halaman khusus tentang perbedaan khulu di KHI dan di Ibnu Hazm. Tapi tidak usah mendalam, satu halaman saja ya. Satu halaman atau dua halaman lah. Setidaknya satu halaman. Kemudian tujuan penelitian. Nah, gitu ya. Kemudian tujuan penelitian
penelitian terdahulu yang relevan tadi sudah ya? Sudah ya, Mas? Belum. Belum. Oh, belum. Tapi sudah ada di sini. Sudah ada. Oh, ya. Sudah ada. Penelitian terdahulu yang relevan itu apa ini? Tesis ya. Kemudian Ibnu Malik, Imam Syafi'i. Kemudian khulu maqasid syariah. Oh. Ya wis ini cukup. Kalau misalnya jenengan nyari lagi 1 atau 2 tapi jurnal yang Sinta 1 sampai 5 bagus itu ya. Disertakan jurnal, artikel jurnal Sinta 1 sampai Sinta 5. Bagus ya. Jangan cari 2 lagi ya. Artikel jurnal ya tentang talak khulu yang intinya nanti ke bain dan bajai. Baik, saya berarti tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya tutup nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.